Perkenalkan, nama saya David Edo, NIM saya 2110417429. Saya dari kelas M3. Pertama, saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Putih selaku dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Operasi. Hari ini hari Kamis tanggal 8 April 2022. Selama 90 menit ke depan saya akan menjelaskan beberapa materi tentang manajemen operasi. Jelaskan definisi manajemen operasi. Manajemen adalah proses untuk meraih tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, dalam manajemen terdapat 5 kata kunci yang selalu digunakan, yaitu proses, tujuan, orang, efektif, dan efisien. Operasi sendiri adalah aktivitas untuk menghasilkan produk, baik berupa jasa maupun barang. Jika digabungkan, manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk produk dan jasa dengan cara mentransformasikan input menjadi output. Lanjut, yang kedua, jelaskan peran manajemen operasi dalam organisasi berdasarkan integrasinya. 3 fungsi utama dalam bisnis, yaitu fungsi operasi, fungsi pemasaran, dan fungsi keuangan. Hubungan ini memberikan arahan bagi bisnis secara keseluruhan dan harus diselaraskan tujuan strategi yang sama. Setiap fungsi memiliki keunikan dan bidang pengetahuan serta keterampilan tanggung jawab, proses, serta domain keputusan sendiri. Dari perspektif eksternal, fungsi keuangan menghasilkan sumber daya, modal, dan dana dari investor maupun penjualan barang atau jasa di pasar. Kemudian dari strategi bisnis, fungsi keuangan dan operasi memutuskan bagaimana menginvestasikan sumber daya dan mengubahnya menjadi aset fisik dan input material. Kemudian mengubah input material tersebut menjadi output berupa produk dan layanan. Output tersebut harus sesuai dengan karakteristik yang dapat dijual di pasar yang telah ditentukan oleh bagian pemasaran. Bagian atau fungsi pemasaran bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan penjualan dari output yang dihasilkan menjadi pengembalian bagi investor dan modal untuk mendukung proses operasi selanjutnya. Kemudian fungsi akuntansi, informasi sumber daya, manusia, dan teknik membuat perusahaan lengkap dengan memberikan informasi penting, layanan, dan juga dukungan material lainnya. Fungsi-fungsi ini harus saling terintegrasi dan mengarah pada sebuah tujuan yang sama. Keberhasilan perusahaan tergantung pada seberapa baik mereka mampu mengintegrasi seluruh fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Perbedaan antara konsumen eksternal dengan internal dan supplier eksternal dengan internal. Setiap proses dan setiap orang dalam sebuah organisasi itu memiliki konsumen eksternal dan juga konsumen internal. Konsumen eksternal merupakan konsumen akhir yang menggunakan produk atau layanan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Konsumen akhir ini dapat berupa individu maupun lembaga-lembaga tertentu dan juga pengecer. Sedangkan konsumen internal ini merupakan karyawan yang mengandalkan input dari karyawan lain atau proses lainnya dalam sebuah perusahaan untuk dapat melakukan pekerjaan mereka. Misalkan karyawan A baru bisa mengerjakan tugasnya setelah mendapatkan input dari karyawan B. Selanjutnya, external supplier dan internal supplier. External supplier adalah bisnis atau individu yang menyediakan sumber daya, layanan, produk, serta bahan baku untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang sebuah perusahaan. Kemudian internal supplier adalah karyawan atau proses yang menyediakan atau pemasok informasi maupun materi penting dalam sebuah proses yang ada di perusahaan tersebut. Perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Di dalam sebuah organisasi atau perusahaan terdapat 2 jenis proses utama, yaitu proses jasa dan proses manufaktur. Gambar berikut merupakan beberapa perbedaan utama dari proses jasa dan proses manufaktur, di mana secara umum proses manufaktur waktu respon yang lebih lama, lebih padat modal, dan kualitasnya dapat diukur lebih mudah dibandingkan dengan proses jasa. Perbedaan utama dari kedua jenis proses ini adalah tingkat interaksi dengan pelanggan, di mana untuk proses jasa atau layanan ini cenderung memiliki tingkat interaksi dengan pelanggan yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses manufaktur. Lanjut ke pembahasan tentang proyek.
Proyek adalah sekelompok aktivitas yang saling berkaitan, mempunyai titik mulai dan selesai yang jelas, menghasilkan hal unik dan berdasarkan alokasi sumber daya tertentu. Tujuan utama dari proyek sendiri adalah pertama, menyelesaikan proyek tepat waktu dan lebih awal. Yang kedua, tidak melebihi anggaran. Yang ketiga, sesuai spesifikasi guna memuaskan pelanggan. Contoh proyek dalam dunia bisnis seperti melakukan audit perusahaan, merencanakan merger, membuat kampanye iklan, proses rekayasa ulang, mengembangkan layanan atau produk baru, dan membentuk aliansi strategi. Contoh proyek dalam kehidupan sehari-hari seperti merencanakan pernikahan, merobak kamar mandi, menulis makalah, dan mengatur pesta kejutan. Lanjut, apa hubungan antara waktu, biaya, dan kualitas? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, hubungan antara waktu, biaya, dan kualitas adalah tujuan utama dari sebuah proyek. Waktu sendiri, berapa lama durasi yang dibutuhkan, seperti tujuan tadi, menyelesaikan proyek tepat waktu dan lebih awal. Biaya, beberapa biaya yang dibutuhkan, tidak melebihi anggaran. Kualitas seperti apa yang ingin dihasilkan, sesuai spesifikasi guna memuaskan pelanggan. Lanjut membahas tentang kurva proyek life cycle adalah tahap pengerjaan proyek dari awal sampai akhir. Tahap tersebut minimum terdiri dari 4 tahap tergantung pada ukuran dan kompleksitas dari proyek itu sendiri. Yang pertama, tahap memulai. Yang kedua, tahap persiapan. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Dan yang keempat, tahap penyelesaian proyek. Lanjut ke pembahasan tentang dimensi kualitas. Ada beberapa dimensi kualitas. Yang pertama ada performa. Performa merupakan karakteristik dasar dari sebuah produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Dimensi ini menyangkut karakteristik fungsi produk. Maksudnya sejauh mana produk dapat berfungsi, sebagaimana fungsi utama dari produk tersebut. Misalkan jam tangan memiliki fungsi utama menunjukkan waktu. Dan yang kedua, dimensi fitur merupakan karakteristik tambahan yang ada pada sebuah produk. Maksudnya suatu produk lain memiliki fungsi utama. Misalnya juga dilengkapi dengan fungsi-fungsi lain dan yang bersifat komplemen. Misalnya produk handphone selain bisa digunakan untuk berkomunikasi, lisan dan tulisan juga banyak dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti penunjuk lokasi, kalkulator, catatan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, fungsi kehandalan adalah kehandalan yang mencerminkan kemungkinan produk rusak pada periode waktu tertentu. Misalkan handphone BB saat dihidupkan ternyata memerlukan waktu yang lama untuk setup. Yang keempat, kesesuaian merupakan tingkat kesesuaian produk untuk yang dihasilkan dengan spesifikasi yang direncanakan. Apakah bentuk, ukuran, warna, berat, dan lain-lain sesuai dengan yang diinginkan. Dimensi ketahanan berkaitan dengan berapa lama produk dapat terus digunakan selama jangka waktu tertentu. Misalkan sepeda motor dijalankan di perkotaan dengan perawatan tertentu akan dapat bertahan hingga 4 tahun misalnya. Selanjutnya, dimensi serviceability. Dimensi ini melihat kualitas barang, kemudahan untuk dioperasikan produk, dan kemudahan perbaikan maupun ketersediaan komponen pengganti. Selanjutnya, dimensi estetika. Bagaimana produk terlihat, terdengar, serta secara umum terasa oleh pelanggan. Dimensi ini melihat kualitas suatu barang dari penampilan, corak, rasa, daya tarik, bau, selera, dan beberapa faktor lainnya. Mungkin menjadi aspek penting dalam kualitas. Selanjutnya, kualitas yang dipersepsikan adalah persepsi yang dimiliki konsumen saat membandingkan produk satu dengan produk lainnya. Persepsi konsumen tersebut dapat terkait nama besar atau reputasi perusahaan atau merek. Itulah beberapa materi yang telah saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.